Oke, mulai. Halo semuanya, kami dari mahasiswi hukum UGM di mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan F ingin menjelaskan analisis kami tentang putusan Pengadilan Hubungan Industrial nomor 37 garis miring PDT PHI garis miring 2023 PN Samarinda. Nah, di presentasi kali ini disusun oleh kami, yaitu Afita Aksafanisa, Hibatun Sakinah, Mutia Sabila Fitiana, Maria Kori Aina, dan juga Korina Nabila Aisyah. Dalam tugas ini, kami bakal ngebahas secara lengkap mulai dari jenis perselisihan PHI-nya, proses sebelum masuk PHI, pokok perkara, pertimbangan majelis, sampai amar putusan dan analisis kami. Baik, presentasi kami mulai. Nah, jadi perkara itu menggabungkan dua jenis perselisihan hubungan sosial sekaligus. Itu ada perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan perselisihan HAM. Pertama, kita masuk ke perselisihan PHK. Perselisihan itu menjadi pemicu utama di gugatan ini. Fakta hukum dalam dokumen menunjukkan bahwa maksudnya dari perkara ini menunjukkan bahwa penggugat yaitu saudara Edward mengalami penghentian kerja secara pihak oleh penggugat yaitu PT Payaran Karya Bintang Timur. Peristiwa ini bermula pada tanggal 27 Juni 2023, di mana penggugat diusir dari lokasi kerjanya di atas kapal tanpa adanya surat keputusan resmi. Indikator kuat bahwa ini adalah proses PHK itu adalah tindakan perusahaan yang langsung menghentikan pembayaran upah sejak bulan Juni 2023. Kemudian yang penggugat menolak tindakan ini dan kemudian menggugat salah satunya adalah proses PHK. Kemudian yang kedua adalah perselisihan hak. Berbeda dengan PHK, perselisihan ini tuh menyangkut hak-hak normatif dari pekerja. Yang pertama adalah pelanggaran upah minimum. Terungkap bahwa selama bekerja dari tahun 2010 sampai 2023, upah yang terima penggugat itu antara 400.000 sampai dengan 1.600.000 ribuan. Dan angka ini tuh konsisten berada di bawah UMK dari Samarinda. Kemudian yang kedua ada tunjangan hari raya atau THR. Penggugat juga mendalilkan bahwa perusahaan tidak membayarkan THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama bertahun-tahun masa kerjanya. Next. Baik, selanjutnya saya lanjutkan. Terkait upaya yang telah dilaksanakan dalam putusan ini, yang pertama ada bipartit, yaitu sudah terdapat mediasi antara penggugat dan tergugat melalui Kapten Kapal pada 10 Juli 2023. Namun sayangnya, hasil mediasi tidak berjalan mulus karena tergugat justru mendesak penggugat untuk mengundurkan diri dengan mengancam penggugat. Dan pada saat yang bersamaan, tergugat tidak mengakui bahwa ada penyelesaian secara bipartit. Selanjutnya, upaya yang kedua adalah tripartit. Telah ada tripartit antara penggugat, tergugat, dan Dinas Tenaga Kerja Samarinda. Mediasi pertama berlangsung pada 24 Juli, lalu mediasi kedua pada 27 Juli, dan mediasi terakhir pada 3 Agustus. Dari ketiga mediasi ini tetap tidak ada kesepakatan, sehingga Dinas Tenaga Kerja Samarinda akhirnya mengeluarkan anjuran nomor 257 pada tanggal 1 September 2023. Namun, anjuran itu ternyata juga tidak diindahkan oleh tergugat. Oleh karena itu, penggugat melakukan gugatan ke pengadilan. Next. Oke, selanjutnya pokok perkara dari putusan ini yang pertama adalah perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap penggugat setelah bekerja selama 13 tahun. Yang kedua, gugatan diajukan oleh penggugat yang telah bekerja selama 13 tahun sejak Agustus 2010 yang merasa dirugikan atas PHK sepihak tanpa surat resmi pada Juni 2023 disertai penghentian pembayaran upah. Yang ketiga, PT Pelayaran Karya Bintang Timur tidak membayar hak-hak upah, pesangon, serta pembayaran lain seperti premi, uang makan, bonus kepada penggugat yang seharusnya diterima setelah pemutusan hubungan kerja tersebut. Yang keempat, sengketa ini berfokus pada keabsahan PHK dan kewajiban perusahaan membayar hak-hak karyawan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Next slide. Yang kelima atau yang terakhir adalah prosedur perselisihan telah ditempuh secara bipartit dan tripartit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Berikut pertimbangan hukum dari majelis. Soal eksepsi prematur, bipartit atau mediasi. Majelis berpendapat bahwa keberatan tergugat mengenai gugatan yang dianggap prematur akibat tidak adanya perundingan bipartit atau mediasi bukan hal yang perlu dinilai dalam pokok perkara.
tahap bipartit atau mediasi berada di luar kewenangan majelis untuk menilai substansinya. Karena itu, eksepsi prematur tidak dapat diterima. Kemudian validitas anjuran Dinas Ketenagakerjaan, yaitu mediasi, majelis menganggap mediator atau Dinas Ketenagakerjaan atau Dinas Tenaga Kerja telah menjalankan tugasnya secara sah dan anjuran nomor sekian-sekian tanggal 1 September 2023 dapat diterima sebagai bahan pertimbangan, tidak cacat formal menurut majelis. Lalu pembagian beban pembuktian dan alat bukti. Majelis menerapkan asas pembagian beban pembuktian. Penggugat wajib membuktikan dalilnya, tergugat wajib membantah. Bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi dinilai relevan dan pertimbangan sepanjang berkaitan dengan pokok perkara. Persoalan tuntutan kekurangan upah dan THR atau perselisihan hak. Untuk tuntutan yang digolongkan sebagai perselisihan hak, kekurangan upah atau THR, majelis menegaskan adanya kewenangan pengawasan dan penetapan oleh pengawas ketenagakerjaan, sehingga ketiadaan penetapan perhitungan oleh pengawas provinsi menjadi alasan hukum bagi majelis untuk menyatakan bahwa tuntutan tentang perhitungan kekurangan upah atau THR tidak dapat dikabulkan karena harus ada penetapan teknis oleh pengawas. Lalu obscure libel atau gugatan kabur. Tergugat menuduh gugatan kabur. Tidak jelas apakah perselisihan hak atau PHK. Majelis menelaah klaim ini dan menyatakan gugatan telah memenuhi syarat formil dan material. Dengan kata lain, eksepsi obscure libel tidak dapat menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Lalu permohonan uang paksa. Majelis berpendapat bahwa permohonan ini hanya tepat apabila ada amar putusan pokok yang bersifat kondemnatoir terkait perjanjian yang harus dilaksanakan. Karena kondisi tersebut tidak terpenuhi untuk pokok tuntutan yang diajukan atau karena sifat putusan yang dimohonkan. Permohonan ini oleh penggugat ditolak atau tidak dapat dikabulkan. Berikut pasal-pasal yang dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis. Pasal-pasal tersebut mayoritas berasal dari UU Nomor 2 Tahun 2004, KUHP Perdata, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, UU Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sekian. Kemudian, dalam amar putusannya, majelis hakim mendalilkan sebagai berikut. Yang pertama, menolak eksepsi tergugat. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Dan ketiga, menetapkan hubungan kerja penggugat dengan tergugat tersebut berakhir sejak tanggal 1 Juni 2016 dengan didasarkan pada pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih-daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak penggugat dengan perhitungan sebagai berikut. Ini didasarkan pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2016 selama 6 tahun. Dengan kurang lebih perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk uang pesangon selama 6 tahun itu dihitung dari 7 bulan upah dikalikan 2.356 sekian. Dikalikan 0,5. Nah, ini menghasilkan 80.462 sekian. Kemudian untuk perhitungan uang penghargaan masa kerja didasarkan pada 3 bulan uang upah dikalikan 2.356 sekian yang kemudian menghasilkan 7 juta sekian. Nah, totalnya yang harus dibayarkan adalah gabungan dari uang pesangon dan juga uang penghargaan masa kerja. Kemudian didapatkan hasil sebesar 15.314 sekian. Kemudian yang kelima, menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Dan keenam, hukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 156.000. Next. Selanjutnya, analisis kelompok kami terhadap pertimbangan hukum. Yang pertama,
pertimbangan hukum didasarkan secara ketat pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan aturan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, pertimbangan hukum mengedepankan pembuktian adanya hubungan kerja yang sah, prosedur PHK yang tidak dilengkapi surat resmi, dan pemenuhan hak-hak pekerja seperti upah, premi, dan pesangon. Yang ketiga, putusan menegaskan bahwa PHK sepihak tanpa prosedur yang benar serta penghentian pembayaran hak pekerja merupakan pelanggaran hukum. Kemudian analisis kelompok kami terhadap amar putusannya adalah hakim memerintahkan agar hak-hak pekerja dipenuhi dan PHK dilakukan sesuai ketentuan hukum, serta menegakkan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dan hak lainnya. Namun, meskipun putusan ini tepat dari sisi formal dan yuridis, masih ada kekurangan dalam memberikan keadilan substantif penuh bagi pekerja, terutama dalam hal kompensasi sosial psikologis dan perlindungan ekonomi yang menyeluruh. Hal ini mencerminkan tantangan dalam praktik penegakan hukum hubungan industrial di mana aspek keadilan sosial harus seiring dengan kepastian hukum formal. Bisa tolong next. Oke. Adapun untuk pendapat dari kelompok kami, menurut kelompok kami, petitum majelis tidak sepenuhnya memihak kepada penggugat. Hal ini dikarenakan dua hal. Yang pertama, majelis tidak mempertimbangkan kondisi saat penggugat masih bekerja. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh penggugat, sudah terdapat indikasi adanya pembayaran gaji yang tidak layak, sehingga mengharuskan penggugat untuk mencari bentuk pekerjaan lain. Namun, ketika penggugat mendalilkan besaran gaji yang seharusnya dia diterima, majelis justru menolak karena alasan administratif. Dan yang kedua, majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta bahwa terdapat pengancaman yang dilakukan oleh tergugat dan adanya upaya tergugat untuk mencoba menyelesaikan masalah secara ilegal dengan mengirimkan sejumlah uang kepada penggugat. Karena apabila majelis hakim dapat lebih memahami situasi dari kondisi penggugat, baik dari yang gaji yang diterima dan juga terkait upaya tergugat, seharusnya majelis hakim bisa lebih berpihak kepada penggugat. Oke, itu dia analisis dari kelompok kami terkait putusan PH ini. Nah, dari putusan ini kita bisa melihat bagaimana majelis hakim menilai proses hubungan industrial tersebut. Nah, secara umum, putusan ini memang memberi sebagian kemenangan untuk penggugat ya, tapi dari analisis kami masih ada beberapa hal yang secara substantif sebelum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan buat pekerja, yaitu soal upah di bawah UMK dan latar belakang situasi kerja yang sebenarnya. Oke, terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga presentasi ini bisa membantu teman-teman untuk memahami secara lebih lanjut lagi mengenai sengketa hubungan industrial. Terima kasih.